Kemudian sebenarnya wasilah, hampir dekat sama ya. Wasilah sama apa lagi? Wasilah. Nah, pokoknya kalau orang ini berkhianat, wanita ini berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepada suaminya. Jadi ternyata ada jenis wanita yang nanti kemudian lantaran berkhianat ini dia berpisah dengan suaminya di surga nanti. Dia tidak ikut berada di surga, dia berada di neraka. Maka Nabi SAW pernah bersabda, "Ra'aitu nar." Aku pernah diperlihatkan tentang neraka. Wa ra'aitu aktsara man fiha an-nisa, dan aku ketahui, aku lihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kalau layak turun, karena para wanita ini ingkar. Lalu ditanya kembali kepada Rasulullah, yang turun bila apa mereka ini ingkar kepada Allah? Kemudian Rasulullah tidak ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Allah yakfurna al-hasyir wa yakfurna al-ihsan. Orang ini mengingkari al-hasyir, suaminya, mengingkari suami yang dia miliki, dan mengingkari kebaikan yang telah terjadi pada keluarga tersebut. Jadi bukan karena ingkar kepada Allah, maksudnya nerakanya ini karena mengkhianati suaminya. Maka jaminannya wanita itu memperoleh surga seperti mutiara yang kemudian putri Nabi sangat terpesona dengan wanita yang diceritakan ini, bahwa dia ini mutiara ahli surga. Maka kemudian dia mencoba untuk mempelajari kehidupannya. Tidak ada yang aneh. Dia saja hasilnya wanita lemah. Tapi ternyata kalau dia taatnya sama suami, luar biasa. Ini adalah potret yang benar. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, khususnya ibu-ibu, Rasul bersabda, suruh mentaati suami kita ini walau raqsuhu al-jabibah. Apa al-jabibah? Walaupun kepalanya itu seperti kismis. Tahu kismis, Bapak Ibu semua? Kismis itu adalah anggur yang sudah kering, sudah kering. Kalau anggur yang masih fresh itu kira-kira di mana? Mengikuti semua. Apa sekali? Ini belum jadi kismis itu iso. Ya, suami kegiatan ini. Ini adalah mereka yang lebih pantas untuk jadi potret yang pertama tidak ketemu. Potret pertama itu adalah istrinya di neraka, suami di surga. Potret yang kedua, suami di neraka, istrinya di surga. Dan contoh itu jatuh kepada suami yang bernama Fir'aun. Yang jadi inti persoalannya itu adalah kenapa wanita ini padahal di bawah penanggungan, di bawah pressure, di bawah tekanan di seorang laki-laki yang jadi suaminya di dunia ini, tapi dia selamat.
Nah, di sini letaknya. Karena kemudian itulah satu pembuktian kalau kita sudah menjadi istrinya seorang laki, kuasa sepenuhnya itu, asal istrinya itu terletak pada jabatan. Maka yang punya suami itu adalah tenangan. Wanita ini jangan mudah memutuskan untuk apa nih? Begitu saja mengambil dari suami asal aman. Tapi kita harus juga memperhatikan banyak hal. Kenapa? Karena saat angka suka wajawal suka itu, saat itu seluruh kuasa yang tadinya ada di bawah kita itu pindah sepenuhnya kepada suami kita. Ada jujur yang bertanya kepada saya, Pak, yang istighfar ini, goleannya membeli, yang istighfar itu bisa. Cara mendagangnya gimana? Cara mendagangnya gimana nih? Didesain, diajak kata Rasulullah kepada Aisyah itu adalah dipahamkan agama. Itu tidak berbeda. Ini orang berikut mungkin orang ibu berbohong. Orang dia bohong. Ini urung dalam orang kira diri. Orang kira tidak biarkan diri. Orang kira diri. Semua nanti juga akan mendengarkan. Jadi begitu kita menghadapi keadaannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan wanita seperti ini itu adalah karena dia tidak terbawa kepada kezaliman dan kesyirikan serta penyimpangan yang dilakukan oleh suaminya. Maka berdasarkan ayat ini kita menolak konsep di Jawa yang menggambarkan wanita itu swarga katut, neraka mumet. Tidak dibenarkan konsep itu. Benar, swarganya itu mulut, benar, bisa jadi lantaran kehebatan suaminya mampu memimpin rumah tangganya, memimpin istrinya, kita jadi terbawa. Tapi kalau kita mau hidupkan ke neraka, jangan. Ini penting, jangan mau. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu potret yang ketiga itu adalah potret anak dan orang tua, di mana Allah menggambarkan di dalam surah ini anaknya di neraka, bapaknya di surga. Anaknya di neraka, bapaknya di surga. Ini sudah cerita klasik, dia itu kanan. Tapi yang mau kita angkat, kenapa ada tipikal anak yang seperti ini? Kenapa ada tipikal anak yang seperti ini? Kok bisa lebih berbeda? Apa tanda-tandanya sekarang ini? Bila kita pelajari di dalam surah Hud ayat 42 dan 43, maka kesimpulannya itu anak ini melakukan pembangkangan atas nama intelektual. Lagi pembangkangan atas nama intelektual atau sok intelek. Bahasanya memiliki sok pemintar. Sok pemintar. Karena dianggap kesemangan sekolah. Kesemangan apa ini? Sekolah. Ilmunya seolah tinggi. Seolah banyak tinggi. Maka kemudian anak-anak kita ini tetap beralasan yang seperti ini. Faktor utamanya karena kita salah meletakkan sekolah mereka. Salah di dalam mengarahkan jalur sekolah yang dimiliki. Akhirnya bertemu dengan komunitas yang menyimpang, bertemu dengan guru yang tidak benar, dan itu
dialami oleh umat ini, dialami oleh anak ini, yang menyebabkan dia ikut-ikut terbawa. Contohnya harusnya mulai dari misalkan begini, ketika orang tua itu diberikan otoritas memilih untuk anak-anak putrinya, pasangan anak-anak putrinya, maka anak-anak putrinya itu mengatakan, sekarang ini kan zamannya bukan zaman Islam, bukan dipaksa-paksa untuk dipilihkan. Akhirnya dia memilih menurut berdasarkan namanya cinta, istilahnya berdasarkan namanya cinta. Ketika berdasarkan cinta yang dia pahami selama ini tidak salah, tapi kemudian agama ini mengarahkan perbedaan cinta kegantengannya yang boleh, cinta kepada hartanya boleh, cinta nasabnya boleh, tapi kata agama ini perbedaan pilih yang memiliki keutamaan dalam agama, keutamaan dalam agama. Dan jalur ini tidak diambil. Kenapa? Karena kita kemudian hidup di alam perdebatan. Orang tua itu sudah tidak waktunya memilih-milihkan untuk orang. Padahal Umar bin Khattab itu memilihkan apa? Umar bin Khattab itu memilihkan anak lakinya saja. Itu dipilihkan, ditarikan. Nah, bagaimana dengan anak-anak perempuannya? Yang itu dalam surat Al-Baqarah 221 itu adalah menyebutkan wala tungkiful musyrikin, wala tungkiful al-musyrikin, jangan dinikahkan wahai bapak-bapak, jangan dinikahkan wanita-wanita kalian kepada lelaki musyrik. Jadi kitab atau yang diajak bicara oleh Allah pada Al-Baqarah 221 itu adalah bapaknya, bukan anaknya. Bukan adalah anaknya. Nah, kenapa anak-anak kita nanti berbeda? Sekali lagi itu salah jalan, itu mulai dari sekolahnya yang lepaskan. Karena dia hanya kita titipkan di sebuah sekolahan yang pelajaran agamanya itu cuma 2 jam dalam seminggu. 2 jam dalam seminggu. Ya pantas kemudian tahu agamanya itu cuma sedikit. Tahu hal-hal yang bersifat umumnya, pengaruh paham dan penyimpangan ini lebih dominan, karena itu yang lebih banyak di sekitarnya. Ini juga harus kita hindari. Jangan memunculkan anak yang pandai beralasan secara intelektual. Karena tidak semua yang berdasarkan intelektual itu adalah berselaras dengan agama ini. Berselaras dengan agama ini. Nah, intelektualitas mereka itu harus juga disinari atau dipandu dengan agama, dipandu dengan Al-Quran, agar dia tidak menyimpang. Nah, Bapak Ibu, saya cuma ingin memperolehkan. Ya, tidak yang menjadikan. Saya ingin tanya, eksperimen ini tempatnya di mana, Pak? Di Jakarta atau di Kalimantan? Ya. Orang Karangpandan yang masuk ke Pondok Sarimah sedikit apa banyak? Orang Jakarta atau kota-kota lain, bahkan pulau lain, bahkan negara lain yang masuk ke sini banyak apa sedikit? Kemana 100.000? Kemana mereka? Dia dapat dua
dan pelajaran agamanya. Pakai rok yang hiasan khusus itu. Itu pertanyaannya. Maka nanti jangan salahkan kalau nanti di akhirat kita berantakan. Kita nggak ketemu lagi sama anak-anak kita. Orang luar itu, mohon maaf, orang luar itu berebut untuk masuk ke pondok ini. Anak itu bagaimana masuk ke sini? Bahkan di ruang umum bayar berapapun dilakoni. Ini adalah keadaan harus dirubah. Kita bagaimana mengarahkan potensi-potensi kita ini bisa masuk ke didik pesantren yang bisa mengarahkan namanya kebaikan untuk anak-anak kita. Nah, jangan punya anak yang bisa beralasan seperti ini tadi. Qala ta'awi ila jabalin ya'timuni min al-ma'. Kayaknya memang benar. Katakan ini memang benar. Naik ke atas, semakin naik ke atas, dia tidak akan terkena air. Ini betul. Betul. Tapi khusus kasus ini, Allah berfirman, la asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang mengalahkan kuasa Allah. Gunung pun juga tenggelam. Bayangkan, mari kita bayangkan sedikit, hidup di zaman Nabi Nuh. Terus gunung itu koyok gunung Rawi. Ini tolok, kira-kira Kalimantan ini tolok nggak? Gunung tolok nggak? Mantapnya tolok nggak? Bayangkan. Terus dong, sama semua terus bilang, aku nanti mau main ke atas sedikit lagi. Tidak tetap tolok. Tetap tolok. Nah, kondisi ini sering tidak dipahami. Tidak bisa dipahami. Peristiwa tsunami yang 2004 hasil ke Indonesia itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana airnya itu mengamuk, meluap ke daratan, kecepatannya itu lebih dari kecepatan larinya manusia. Nah, lari ini dengan itu menjadi menggak, tidak boleh. Bahkan kemudian kedataran tinggi juga dilarang. Kemudian di tengah kota pun juga dilarang. Bahkan kapal yang puluhan ton ada di tengah laut bisa pindah dari 50 ke tengah kota. Ini kita sudah berikan pelajaran. Nah, semua itu sekali lagi kalau ditanya uangnya ada nggak yang bisa mengetahui gempa sampai sekarang ini tak ada satu pun ilmuwan manusia yang tahu akan terjadi begini gempa kecuali Pak Luar dekat bersama. Ini kualitas yang tak terpintar Pak Luar itu. Ini suatu satu mungkin tidak sempat gane. Milik nanti malam akan terjadi gempa. Akan terjadi gempa. Maka kemudian masyarakat disuruh tidur di dekat tempat-tempat yang bisa lari. Akhirnya masyarakat semalam itu orang yang bertunggu. Lah karena menghubung gempa, dan dari pasar lagi pas gempa pulau pas dia tunggu. Apa yang orang itu? Ada yang berlalu di tengah lawang. Kalau itu tak gempa langsung. Bagaimana lalu kalau dia tertidur? Yang mungkin itu. Selalunya informasi gempa itu terjadi tidak terjadi begini gempa. Dan meskipun alatnya sekarang di Indonesia rusak sampai jadi kalau itu batuk terjadi perlindungan
agar diketahui ternyata tidak bisa memberikan dunia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita mempersiapkan keluarga ini. Ada satu lagi yang keempat ini, potretnya keluarga ini dihinakan, belum sampai di akhirat, tapi juga dihinakan di dunia. Itu ada di dalam surah Al-Qalam ayat 17 sampai 30. Kenapa ini terjadi? Ternyata terjadi disorientasi, perbedaan sudut pandang, cara memandang, berbeda antara orang tuanya dengan anak-anaknya. Di saat tanah yang diceritakan dalam surah Al-Qalam ini, pulau mereka itu di tangan bapak ibunya, tidak pernah terjadi masalah. Semua karunia diberikan oleh Allah. Karena bapak ibunya itu selalu ketika panen itu membagi 3. Sepertiga untuk diri penting, sepertiga untuk disimpan sebagai warisan, seperti dalam surat An-Nisa ayat 9, terus sepertiga didengarkan. Begitu setiap kali panen, setiap kali. Apakah ini terjadi ketika bapak ibunya meninggal, warisan yang jatuh ke anak-anak punya cara pandang berbeda. Ini harta kita, milik kita. Bahkan kayak nyawa pun bapak ibunya yang dulu suka berbagi sama orang lain. Lapaskan Allah. Bapak ibu kita ini bodoh. Itu kan harta kita. Kenapa dibagi-bagi? Lalu lalu bagi ke anak-anak. Kalau kamu tegak untuk tidak kami kasihkan ke orang lain, kata anak-anak ini pasti kami akan berlimpah-limpah dengan harta. Maka di dalam ayat 18, ayat 18, jadi gimana? Ayat 18. Ya, yang ayat 18 menyebutkan wala yang sebelum anak-anak ini tidak mau berbagi. Bahkan di ayat 24 menyebutkan Allah yaqulana al-yawma 'alaikum miskin. Anak-anak yang menjadi hak pewaris dari harta tinggalan bapak ibu ini, dia katakan jangan sampai ada yang masuk ke dalam wajah kita ini orang-orang. Maka Allah berikan sanksi, padahal peristiwanya belum terjadi membawa orang muslim. Baru punya serentak dengan orang untuk tidak memasukkan orang muslim ke wadah-wadah mereka.